night and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Yo, halo para netizen, balik lagi sama gue Dewa di Virtual Horror. Nah, kali ini gue mau menceritakan sesuatu yang menarik untuk diceritakan, walaupun tidak seseram apa yang kalian dengarkan. Ini cerita itu saat gue waktu itu pulang dari makan-makan di tahun baru 2019 kemarin. Nah, jadi ceritanya gini. Pada waktu itu gue pergi makan-makan sama teman-teman gue, dan itu gue pulangnya sekitar jam 1-an lah, nyampe rumah itu jam 2. Nah, gue pulang dari kafe atau dari restoran itu, gue pulang di jalan gue tuh udah kayak merasakan hal-hal yang tidak enak gitu, kayak tidak enak di hati, tidak enak di pikiran. Itu di setiap jalan itu gue merasakan hal tersebut. Itu kayak udah kebiasaan gue. Kalau misalkan gue udah merasakan hal ini, itu udah pasti ada hal yang terjadi gitu, walaupun entah itu kasat mata atau itu terlihat gitu. Nah, gue di jalan itu udah merasakan hal yang tidak enak, dan ya itu gue sampai kepikiran terus di jalan, dan nyatanya emang benar itu terjadi. Sesampainya gue di rumah itu, gue melihat sesosok kayak apa ya, kayak dia perempuan, tingginya itu sekitar 160-an lah, kayak wanita umumnya gitu loh. Nah, dia tuh kayak berdiri di depan pagar rumah gue, dan oh ya, gue itu nggak sendirian sih, gue bersama saudara gue. Itu gue melihat itu dia tingginya 160, dan dia stay di depan gerbang, dan rambutnya itu panjang dan pakaiannya putih. Tapi anehnya, yang gue lihat itu bukan gimana ya, yang gue lihat itu nggak ini, kayak burem atau gimana gitu. Dan itu nggak gue sendirian yang ngelihat, ternyata saudara gue yang di belakang ini ngelihat juga gitu. Jadi pas gue tanya, lu ngelihat sesuatu nggak di depan gerbang atau gimana, dia nggak jawab. Pas gue nengok ke belakang, dia udah nutup mata, udah kayak mau nangis atau gimana. Ternyata bener dia ngelihat, bukan gue doang yang ngelihat gitu. Nah, di situ gue diem untuk beberapa menit gitu, mungkin setengah jam gue diam di sana sambil membaca-baca sesuatu gitu kan. Nah, sesudah gue 30 menit itu nunggu, dia tiba-tiba kayak entah kenapa dia kayak hilang tiba-tiba, dan akhirnya gue bisa masuk ke dalam. Nah, sesampainya gue di dalam rumah, gue kayak keadaan lapar lagi ya, karena gue banyak pikiran. Gue kalau misalkan banyak pikiran, gue lapar. Nah, gue masak, dan saudara gue ini tidur. Gue masak di dapur, entah kenapa ya, itu nggak ada guncangan, nggak ada angin atau apapun itu. Tiba-tiba yang gue kan kompornya itu kayak di meja gitu. Nah, di atas kompor gue itu kayak ada panci atau semacamnya lah. Nah, di situ ada kejadian aneh juga. Jadi pas gue masak mie, dia tuh kayak jatuh sendiri gitu ke bawah, cetang ya. Terus tiba-tiba gitu di depan gue dia jatuh sendiri, dan gue kayak wait, what, apa yang terjadi? Kayak nggak ada gempa, nggak ada guncangan apapun itu. Dia itu tiba-tiba jatuh sendiri, dan kucing gue di rumah itu kayak berisik gitu kan, meow 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 meow. Nah, di situ udah merasa tidak enak. Akhirnya gue memutuskan untuk cepat-cepat menyelesaikan makanan gue, dan gue kembali ke kamar gue. Nah, di situ udah gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue kayak udahlah, gak usah dipikirin apa-apa. Gue makan, sehabis makan gue naruh mangkok gue di wastafel gitu, tempat nyuci gitu. Gue taruh, nah itu kayak lu tahu lubang air yang
di kamar mandi kan. Nah itu kan ada tutupnya tuh, kayak itu, kayak gerak itu nama, bukan gerak sendiri, kayak kebuka gitu loh, cetang 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 gitu nama, kayak kebuka tutup. Nah itu gue udah pusing banget ya, malam-malam, malam tahun baru gitu kan, gue pusing dan gue akhirnya tidur, pergi tidur, dan keesokan harinya gue langsung pusing, langsung kayak gak enak badan gitu. Nah entah entah itu apa yang terjadi, gue juga nggak tahu. Cuma menurut gue itu lebih ke apa ya, iseng mungkin ya, gue juga nggak tahu juga sih. Ya gue nggak terlalu mikirin itu, tapi itu menurut gue ya lumayan mengerikan sih, sumpah. Ya mungkin segitu dulu dari cerita gue. Kalau misalkan kalian punya cerita horor ya, yang lebih horor dari cerita gue, kalian bisa kirim aja ke Facebook gua atau ke IG gua atau ke Twitter gua via messenger. Nah itu nanti gua bacakan cerita, kalau misalkan ada yang menarik gua bacakan ceritanya di video gua berikutnya gitu. Oke, segitu dulu aja dari gua. Kalau misalkan kalian suka, kalian like saja video gua dan kalian share video gua. Kalau misalkan kalian tidak suka, kalian dislike aja video gua. Kalian bebas untuk subscribe atau tidak, tapi gua harap kalian subscribe untuk membantu gua ke 200 subscriber. Nah, terima kasih dan sampai jumpa di virtual horror berikutnya. Bye. Bye bye bye.